Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dani Rumbara. Nah, di video kali ini saya akan coba merepair rambut ya, teman-teman, rambut yang sudah rusak punya teman saya nih. Jadi benar-benar kondisi rambutnya adalah ikal, ngembang, bercabang, dan juga bekas sasakan yang terlalu over ya, terlalu banyak. Jadi akan kita buat menjadi mode rambut yang keren banget. Oke, teman-teman, jangan lewatkan ya, saksikan terus. Oke, pertama-tama kita akan eksekusi dulu bagian pinggir sampai ke bagian atasnya ya. Jadi kita akan pakai kom 3 nih. Jadi pakai kom 3 untuk biasa basic dasarnya. Saya pakai kom 3 dulu untuk membuat pola awal. Nah, dengan teknik yang straight ya. Dengan teknik straight, teknik lurus. Jadi buat dari bawah ke atas lurus aja teknik clip over comb-nya ya. Oke, sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, saya minta subscribe dulu channel Dani Rumbara, karena untuk di video-video kali ini dan video selanjutnya saya akan banyak untuk membuat tutorial-tutorial potong rambut yang sangat bermanfaat buat teman-teman pemula ya. Yang udah lama nyukur, saya minta koreksinya di kolom komentar ya. Kalau ada ilmu-ilmu baru, teknik-teknik baru, saya minta sharing aja, kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Jadi kondisi rambutnya ini udah bener-bener parah banget sih kalau menurut saya. Jadi rencananya akan dirubah dulu polanya, akan dirubah dulu si gaya rambutnya dulu untuk sementara waktu. Tapi saya usahakan akan jadi keren banget ini rambut ya. Sebagai tukang cukur saya harus memutar otak juga sih gimana caranya supaya si rambutnya tuh tetap kelihatan keren gitu kan, sambil kita ngerubah pola dulu untuk sementara. Nah ini ya. Nah untuk potongan ini straightnya saya agak ke atasin aja dulu clippernya ya, jadi bener-bener sampai atas dulu. Nah si ininya akan saya bikin agak sedikit spiky dan kuip sih sebenarnya model rambutnya ini nanti ya. Jadi teman-teman pastikan saksikan sampai akhir, karena akhirnya akan keren banget. Jadi jangan lewatkan si step by stepnya, teman-teman pastikan saksikan dari awal sampai habis ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi pakai kom 3 dulu nih. Nah setelah hajar kom 3, nah kita akan sedikit semprot-semprot dulu nih bagian atasnya, karena kita ngebutuhin untuk membuat pola bagian atas pembentukan ya. Nah kita basahin dulu rambutnya supaya dia lebih gampang dalam pengambilan ya. Rencananya kita akan trapping tapi nggak terlalu dimaksimalin banget ya, karena untuk membentuk pola aja di sini ya. Jadi kita mulai dari belakang dulu nih. Jadi untuk menghabiskan rambut-rambut yang mengurangi volume yang terlalu tebal, ngebuang yang rusak-rusaknya. Nah kita akan trapping sebelah sini dari mulai belakang sampai ke depan kayak gitu ya teman-teman. Teknik trappingnya teman-teman bisa saksikan di video saya sebelumnya ya. Ada yang teknik trapping standar, terus lagi ada teknik trapping yang ala Eropa Josla Monaca. Saya udah share juga di video-video saya sebelumnya ya. Jadi banyak teknik-teknik yang teman-teman bisa saksikan juga sebelum menyaksikan video ini ya, karena banyak tutorial-tutorial yang udah saya buat di channel saya Dani Rumbara. Oke, sorry ya itu belakang kelihatan ada jemuran. Aduh, maaf nih ya teman-teman ya, karena ya kebetulan tempat pangkas rambut saya tuh menyatu sama tempat tinggal juga. Jadi kalau musim hujan kayak gini ya sorry aja nih. Jadi ada jemuran-jemuran yang sekiranya agak kering, jadi disimpan di belakang ya. Sorry jika sekiranya sedikit mengganggu kenyamanan ya. Oke, kita lanjut. Nah ini kita hajar pakai gunting, kita trapping dengan cara yang trapping standar ini ya, nggak dibagi 3. Jadi kita ambil, kita sesuaikan kayak gitu ya teman-teman. Oke, kalau sekiranya ada pertanyaan yang seputar teknik hair cutting, teknik potong rambut, boleh teman-teman langsung tulis aja di kolom komentar di channel saya Dani Rumbara. Di bawah komen langsung teman-teman ya. Kalau sekiranya mau via inbox di Facebook boleh Dani Rumbara, di Instagram nge-DM juga Dani Rumbara juga boleh, silakan. Kalau mau konsultasi tentang masalah teknik rambut, perawatan rambut, coloring dan semua hal tentang rambut, boleh banget untuk menghubungi saya ya. Kalau misalnya slow respon, maaf banget, karena mungkin saya juga ada sedikit kesibukan ya di keluarga juga. Oke, kurang lebih seperti ini nih, udah dirapihin dikit ya. Jadi bener-bener dari bawah ke atas kita trapping tuh agak sedikit panjang bagian atasnya. Bawah kan tadi ukuran nomor 3, tapi bagian atas kita hajar pakai trapping gunting ya, sekalian sambil dirapihin aja kayak gitu. Ini sisir saya udah patah-patah nih sama anak saya nih. Jadi mohon maaf juga ya, jadi gompal-gompal bagian yang rapatnya tuh sisirnya. Nah kita rapiin beberapa kali untuk trapping. Nah teman-teman perlu ketahui juga nih, untuk nge-repair rambut tuh nggak seperti sekali jadi.
kepada rambut normal ya. Jadi nggak seperti rambut yang normal, model rambut tuh bisa sekali jadi. Tapi untuk repair bener-bener dari awal rambut yang rusak, kita harus bener-bener memutar otak dan pikiran ya, memutar teknik kita supaya menemukan model rambut yang pas, dari mulai analisa kepala, bentuk rambut, jenis rambut, tulang kepala, bentuk muka juga bener-bener sangat berpengaruh. Nah ini, salah satu untuk membuat kerapihan, karena kalau misalnya di trapping kan nggak rata nih ya teman-teman ya. Tadi udah kelihatan bentuknya. Saya pakai teknik trapping pakai mesin ya, trapping dengan teknik overcomb kayak gini nih. Nah di teknik ini juga saya udah sharing di video yang saya kemarin juga, ada juga yang teknik kayak gini ya, cara memotong rambut atas dengan mesin ya. Udah ada juga videonya, teman-teman boleh melihat lagi, boleh menyaksikan lagi ya. Nah untuk teknik ini yang dibutuhkan adalah kestabilan tangan teman-teman ya. Jadi benar-benar harus sudah stabil banget, jangan sampai neken. Karena kalau sampai neken tuh bisa habis juga ke dalam, jadi polanya bisa rubah gitu. Lebih enak pakai clipper cordless kalau kayak gini ya. Jadi lebih enak, lebih nyaman, lebih gerakannya kita bisa lebih leluasa juga kayak gini. Oke, disarankan pakai sisir yang lebar ya, supaya lebih enak untuk eksekusinya kayak gitu teman-teman. Nah sampai bener-bener dia rapih. Nah sekali lagi saya bikin trapping lagi untuk memaksimalkan ya. Jadi bener-bener untuk di potongan kali ini saya trapping itu beberapa kali. Jadi untuk memaksimalkan, membentuk pola-pola yang agak muncul sedikit, agak yang kurang maksimal juga gitu. Nah just info ya, untuk teman-teman yang berminat mau privat kursus potong rambut dengan saya, boleh banget ya, tinggal kontak nanti di komentar aja, tulis, nanti saya kasih link nomor WhatsApp saya untuk biaya-biaya yang harus dibayarkan, berapanya aja, paket-paketnya ada apa aja. Boleh teman-teman langsung aja minta nomor WhatsApp saya di kolom komentar, nanti saya kasih ya, nanti kita akan japri aja via WhatsApp. Oke, kita lanjut. Nah ini pembuatan pola teman-teman ya. Jadi rencananya bawahnya akan saya buat potongan taper. Jadi bawahnya adalah di kom setengah kayak gini ya, di kom setengah. Di kom setengah untuk membuat tampilan kesan segar, fresh dan rapi banget kelihatannya. Untuk potongan anak muda ini cocok banget menurut saya. Jadi dibawa nongki-nongki juga asik, dibawa untuk kerja juga potongannya tetap nyaman. Jadi pokoknya saksikanlah sampai akhir ya. Jadi nanti akhirnya akan kelihatan hasilnya seperti apa. Oke, sekali lagi yang belum teman-teman subscribe, saya minta subscribe dulu ya untuk mendukung channel Dani Rumbara supaya lebih kreatif lagi membuat konten-konten tentang rambut yang berkualitas kayak gitu teman-teman ya. Ada pertanyaan langsung aja komentar, jangan ragu. Boleh lewat Instagram, lewat Facebook, lewat komentar juga silahkan ya. Jadi jangan ragu-ragu, pasti akan saya balas kayak gitu. Oke, just info, tempat pangkas rambut saya tuh berada di Kabupaten Cianjur teman-teman ya, tepatnya di Kecamatan Naringgul, Desa Cikondang. Kalau misalnya dari arah Bandung tuh lewatnya Ciwidey dulu sampai ke sini tuh, kalau dari Ciwidey kurang lebih di kisaran 2 jam, 1,5 jam malah ya dari Ciwidey sampai ke sini. Jadi melewati medan-medan yang sangat lumayan eksotis juga. Awalnya saya di Bandung sih, tapi memutuskan untuk pulang ke kampung halaman kayak gitu. Oke, selanjutnya kita memakai kom 1 ya, dengan lever tuasnya di kebawahin. Nah untuk tuas ini saya juga udah buatkan videonya buat spesial buat teman-teman ya. Boleh teman-teman cari di video saya. Jadi untuk cara fungsi tuas tuh untuk apa sih gitu, fungsi tuas fungsinya untuk apa. Jadi untuk membuat potongan-potongan yang ukuran-ukurannya berapa aja, teman-teman boleh lihat lagi di video saya ya. Nah untuk ini satu open ini kita buat kira-kira di 1 jarian lebih ya. Jadi di atas tengah tuh masih ada space-nya, kan kelihatan agak hitam tuh ya. Nanti akan kita hilangin dengan 1 close atau 1 tutup ya. Nah ini kelihatan agak bagian hitamnya belum terlalu rapi. Nah ini membuat kita pola kedua. Pola kedua tadi pertama kan setengah. Kalau misalnya mau disusun juga sih nggak apa-apa sebenarnya, teman-teman bisa nyusun dari setengah langsung ke 1, langsung ke 1,5. Tapi kalau saya sih biasa diloncatin. Nah untuk garis ininya ya, sekarang kita hilangin garis yang ini nih. Biasanya kalau saya diloncatin ke 1 open. Nah sekarang kita close untuk menghilangkan garis yang agak hitam. Nah dengan cara teknik flick ya, agak diangkat sedikit, jadi jangan terlalu lurus, agak diangkat-angkat aja sedikit. Nah kayak gini untuk membuat level gradasi yang menyambung di sini ya. Jadi benar-benar teknik lenturan tangan tuh teman-teman sangat dibutuhkan banget di sini. Jadi untuk membuat tangan teman-teman lentur yang paling
ampuh caranya Kang gimana untuk melenturkan tangan? Kalau kata saya sih ya intinya sering nyukur aja gitu kan, sering nyukur, sering praktek, sering juga untuk latihan-latihan. Kalau misalnya belum punya mesin untuk tukang jahit pemula, teman-teman boleh isi air mineral yang botol 600 ml ya. Isi air, teman-teman ulek-ulek tangannya. Nah, kayak posisi gerakan clipper kayak gini nih. Pagi-pagi yang masih pada kaku boleh juga memakai latihan seperti itu metodenya ya. Oke, kita gosok, kita flick sampai bener-bener halus banget. Kayak gitu ya, sampai bener-bener halus, sampai bener-bener gradasinya dia nyambung banget. Kayak gitu. Alright. Kalau merasa video ini bermanfaat, boleh teman-teman share ya ke teman-teman, boleh merekomendasikan juga. Kalau misalnya teman-teman kursus, biayanya saya belum punya Kang, boleh nonton video saya dari awal. Saya udah bahas bener-bener sedetail mungkin video-video tentang tutorial potong rambut ya. Jadi bener-bener dari cara pegang sisir, dari cara untuk pegang mesin, tentang tuas, tentang potongan pinggir, tentang potongan atas, saya udah bahas sedetail mungkin ya. Oke, kita lanjutnya. Sekarang kita pakai kom 1,5 dengan cara levernya ke bawah, jadi 1,5 open. Fungsinya adalah untuk membuat gradasi sambungan dari pinggir ke atas kayak gitu, jadi supaya nggak ada yang gapnya hilang ya, karena ini potongan spiky atau quiff, jadi bener-bener nyambungin banget ya pinggirnya. Nah, ini bagian hitamnya masih ada, kita akan sambungkan sehalus mungkin kayak gitu. 1,5 open ya. Yang untuk additional comb ini biasanya ada di tipe-tipe clipper seperti Legend, seperti Magic Clip kalau di Wahal ya. Kalau di Super Taper sih nggak ada. Bukan Super Taper, di Wahal Legend, di Wahal Magic Clip. Kalau di Super Taper sih nggak ada additional comb. Kalau misalnya mau, teman-teman bisa beli sih, terpisah di online ada ya. Halus banget sampai, nah kelihatan teman-teman ya, ini udah mulai ngeblur, mulai ngegradasi, mulai nyambung. Nah, sekarang selanjutnya kita pakai teknik overcomb. Nah, teknik overcomb juga udah saya bahas di video sebelumnya. Yang mendetail banget cara overcomb seperti apa, tekniknya seperti apa, gerakan-gerakannya, cara pegang-pegangnya udah saya bahas juga. Nah, ini akan kita overcomb untuk membuat penghalusan. Kalau misalnya overcomb tuh finishing kan menurut saya ya. Jadi kadang-kadang ada yang bagian-bagian rambut tuh nggak kena sama mesin, tapi dengan overcomb akan lebih maksimal. Nah, di sini ya. Oke, teman-teman, kayak gini hasilnya ya. Jadi bener-bener sangat madap, sangat segar. Jadi bagian belakang saya buat agak sedikit tempel di natural bagian belakangnya. Bagian pinggirnya sama juga, bagian bawahnya pakai ukuran setengah, bagian belakangnya nah kayak gini, nggak bisa kelihatan ya bagian belakangnya. Pokoknya ini keren banget. Yang rekomendasi potongan buat teman-teman yang sekiranya untuk repair rambut rusak, rambut ikat, rambut bercabang, boleh pakai potongan ini dulu. Kalau sekiranya udah normal, nah baru teman-teman mau panjangin lagi, mau ganti gaya rambut, boleh banget kayak gini ya. Ini rekomendasi potongan yang bener-bener kalau menurut saya fresh banget, keren banget. Ini tinggal pakai produk rambut sedikit aja bisa langsung keren, bisa langsung mantap ya. Oke, cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Yang belum subscribe, saya minta subscribe dulu. Sampai jumpa di video dan rubah selanjutnya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat, tetap belajar. Selamat datang.